Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Kabar yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam akhirnya datang. Hari itu, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi, penutup para nabi, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali kepada Rabb-Nya. Di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan detik-detik terakhir kehidupan beliau setelah beberapa hari mengalami sakit yang cukup berat. Aisyah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang. Kepala beliau bersandar di dada Aisyah. Pandangan beliau perlahan mengarah ke langit. Beliau kemudian mengucapkan kalimat terakhir yang diriwayatkan secara sahih. Tak lama kemudian, kepala Rasulullah terasa semakin berat. Napas beliau perlahan terhenti, dan ruh manusia paling mulia itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana rumah Aisyah berubah menjadi lautan air mata. Rasulullah. Kabar duka tersebut menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang saling bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Benarkah Rasulullah wafat? Aku tidak percaya. Banyak sahabat tidak sanggup menerima kenyataan itu. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali, apakah Umar sudah mengetahui Rasulullah wafat? Umar, Rasulullah wafat. Siapa yang menyebarkan berita ini? Beraninya mengatakan Rasulullah wafat. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi menemui Rabb-Nya. Sebagaimana Musa pergi menemui Rabb-Nya. Barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupukul dengan pedangku. Umar, Rasulullah benar-benar wafat. Kesedihan yang begitu mendalam membuat hati mereka sulit menerima kenyataan. Sementara itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu sedang berada di daerah Sun di pinggiran Madinah. Begitu mendengar kabar tersebut, beliau segera bergegas kembali ke Madinah. Tanpa berbicara kepada siapapun, beliau langsung memasuki rumah Aisyah. Di dalam kamar itu, terbaring jasad Rasulullah yang telah diselimuti kain. Abu Bakar memastikan bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian atasmu. Beliau kemudian keluar menemui kaum muslimin. Saat itu Umar masih berbicara di hadapan orang banyak. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelum dia telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Rasulullah. Hari itu merupakan hari yang paling gelap yang pernah dirasakan oleh penduduk Madinah. Namun, siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat? Kaum Ansyar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan pemimpin umat. Mendengar hal itu, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah segera datang. Terjadilah musyawarah yang cukup panjang. Dengan penuh kebijaksanaan, Abu Bakar mengingatkan bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengingatkan besarnya jasa kaum Ansyar yang telah menolong Islam. Setelah melalui pembahasan yang panjang, Umar membayat Abu Bakar sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Seluruh sahabat yang hadir pun mengikuti baiat tersebut. Dengan demikian, umat Islam tidak mengalami kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Barulah setelah urusan kepemimpinan selesai, para sahabat mulai mengurus jenazah Rasulullah. Seluruh perhatian umat Islam
kembali tertuju kepada satu amanah yang paling besar, mengurus jenazah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan.